Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal yang kelas 11 ya, materi fisika untuk semester 2 ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk mengupdate pembahasan mengenai LKS Intan Pariwara. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Nah, untuk pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 6, adik-adik silakan lihat linknya di kolom deskripsi maupun di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Dua buah selingki memiliki panjang dan cepat rambat gelombang yang sama. Kedua selingki tersebut digerakkan maju mundur secara bersamaan hingga membentuk gelombang longitudinal seperti gambar. Berdasarkan gambar tersebut, perbandingan panjang gelombang dan frekuensi selingki A dan selingki B adalah, yang pertama kita hitung dulu berapa panjang gelombangnya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan LA sama dengan LB. LA sama dengan LB. Kemudian LA-nya kita ganti dengan NA lambda A. Sorry ya, ini bukan agak jelek, tapi memang jelek banget tulisannya karena agak susah nulisnya ya, jadi harap maklum ya. Oke, kita lanjut. NA lambda A sama dengan NB lambda B. Sorry, ini susah banget nulisnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, N ini adalah berapa banyak jumlah gelombangnya. Nah, kalau di gelombang yang bentuk gelombang mekanik kemarin ya, yang dia bentuknya seperti ini, kita menghitung satu gelombangnya terdiri dari satu bukit dan satu lembah kan. Nah, kalau dia gelombangnya berupa gelombang yang berbentuk selingki, cara menghitungnya adalah satu panjang gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Yang ini namanya rapatan, yang ini namanya renggangan. Nah, artinya satu ini ya, itu adalah satu lambda. Ini dua lambda. Ada sisanya rapatan, berarti NA-nya adalah 2,5. Nah, kemudian 2,5 dikali lambda A, kemudian NB-nya berarti 1, 2, berarti 2 ya, 2 lambda B. Nah, kemudian kita cek dulu berapa lambda A-nya. Lambda A-nya itu berarti 2 dibagi 2,5 ya. 2 lambda B dibagi 2,5. Nah, coba adik-adik hitung, kalau nggak salah ini dia 0,8 ya. Jadi lambda A itu adalah 0,8 lambda B. Oke, berarti jawabannya yang antara A kemudian C ya, antara A dan C. Berarti sekarang kita tinggal cek frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensinya kita bisa pakai persamaan V sama dengan lambda dikali F. Nah, di sini kita buat dulu VA-nya sama dengan VB. V itu kan lambda kali F ya, berarti kalau VA lambda A FA. VB berarti lambda B FB. Nah, FA-nya berarti masukin aja ya. Langsung aja masukin lambda B-nya. Biarin lambda B aja ya tadi kan. Oke, kita buat lambda B aja, FB-nya biarin FB.
tadi baru lambda A. Lambda A tadi 0,8 ya, 0,8 lambda B kan, masukin lambda yang tadi ya, kemudian dicoret, jadinya berarti FA itu dia 1/0,8. 1/0,8 itu adalah 1,25 FB. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya berarti yang C ya. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Sebuah kapal nelayan terapung di permukaan laut yang memiliki sifat rambat gelombangnya 60 cm per sekon. Nah, ini berarti V. Kemudian kapal berada di puncak gelombang dan membutuhkan waktu 5 sekon untuk kembali berada di puncak. Ini berarti T ya. Jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak ke lembah yang terpisah dari dua puncak adalah. Nah, sekarang kita buat dulu untuk gambarnya ya. Gambarnya itu berarti jarak yang ditempuh kapal untuk berpindah dari puncak ke lembah yang terpisah dua puncak. Oh, berarti gini. Ini ada puncak. Ini ada puncak. Kemudian untuk berpindah ke puncak lembah yang terpisah dua puncak. Berarti ini kapalnya di sini, puncak pertamanya kan. Ini dia terpisah kapalnya dua puncak, ini baru satu puncak, berarti tambah satu puncak lagi, ini dua puncak. Kemudian kapalnya itu mau berpindah ke puncak lembah, berarti ke dasar lembah bahasanya. Nah, ke sini itu berapa lambdanya berapa, kayak gitulah. Bukan lambda ya, x. Karena kalau lambda itu dia panjang untuk satu gelombang aja. Berarti ini dia dari sini ke sini. Berarti x-nya berapa? Selanjutnya kita akan ini ya, hitung berapa banyak gelombang dari puncak yang ini ke lembah yang ini. Ke dasar lembahnya berapa? Kita hitung ya. Ini dia satu lambda atau satu gelombang. Ini dua gelombang, kemudian yang ini sisanya ini 1/4 ya, karena setengah dari setengah, jadi ini 1/4, yang ini juga 1/4. Nah, 1/4 tambah 1/4 itu berarti setengah, artinya n nya itu ada 2,5, n nya 2,5. Nah, kita hitung dulu ya, x-nya itu pakai lambda dikali n. Lambdanya kan belum tahu ya, berarti lambdanya kita hitung dulu ya. Ini saya pindahin ke sini aja. N-nya tadi 2,5 ya. Nah, hitung lambdanya dulu. Hitung lambdanya kita bisa pakai V sama dengan lambda per T. Artinya lambdanya itu adalah V kali T. Langsung aja ya, tekan gak muat. V kali T. V nya 60 cm per sekon, berarti pindah ubah ke meter ya. Ubah ke meter berarti 0,6. 0,6 dikali T. Nah, T nya kan gak ada, berarti dihitung dulu pakai T per N gitu. Nah, di sini karena gak cukup, jadi saya langsung aja masukin tadi T nya 5, N nya itu 1, karena dia kan periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang, makanya kita pakai T nya itu 1. Hitung aja, berarti 0,6 kali 5 itu 3. Masukin ke sini, berarti jawabannya adalah 7,5.
Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Dua gabus berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang laut sehingga terdapat dua lembah di antara kedua gabus tersebut. Nah, dari statement ini kita bisa gambarin bagaimana gambar dari gelombangnya ya. Jadi disebutin terdapat dua lembah di antara puncak. Nah, di atas kedua puncaknya itu ada gabus, berarti kayak gini. Ini gabus yang pertama, ini gabus yang kedua, dan mereka dipisahkan oleh dua buah lembah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke ya, nah selanjutnya kita tinggal hitung berapa banyaknya gelombang. Yang ini ada satu gelombang, kemudian ini setengah, ini seperempat, ini seperempat, berarti n-nya itu ada 2. Oke, selanjutnya kita cek statement yang pertama. Nilai cepat rambat gelombangnya 0,25 dan yang ketiga itu 0,5. Kita cek menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Masukin S-nya 3 meter, kemudian T-nya 6 sekon. 3 per 6 itu berarti 0,5 meter per sekon. Berarti yang benar yang pertama adalah pernyataan yang ketiga. Oke, kita lanjut mengecek panjang gelombangnya. Nah, untuk ngecek panjang gelombangnya, kita bisa pakai persamaan ini. S sama dengan N lambda ya. Nah, S-nya tadi berapa? Kita hitung aja dulu lambdanya berapa. Langsung pakai rumus saja ya. Lambdanya berarti S per N. S-nya masukin tadi sorry. Bener. S-nya tadi berapa sih? S-nya 3. N-nya 2 ya. Nah, 3 bagi 2 berarti 1,5. Berarti yang benar adalah 2 dan 3 ya. Oke. Kita lanjut terakhir soal nomor 10. Dua benda terapung di permukaan air yang bergelombang seperti gambar di atas. Kedua benda turun naik dengan periode 0,5 sekon, berarti ini T kapital. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, cepat rambat itu dia dirumuskan dengan V sama dengan lambda dibagi dengan T. Nah, lambda ini adalah panjang untuk satu gelombang. Berarti kita cek dulu apakah di gambar ini dia satu gelombang atau lebih atau bahkan kurang. Kita cek ya, di sini dia setengah, ini seperempat, ini seperempat, berarti totalnya adalah 1. Nah, karena udah 1 berarti 1 cm ini adalah lambda. Nah, ingat ya, kita ubah dulu ke meter, jadinya berarti 1, kemudian T-nya 0,5. 1 dibagi 0,5 itu adalah 2. Sehingga kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Oke ya, semoga bisa dapat dipahami. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.